Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, bertemu lagi pada mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai perilaku organisasi pada level individual dan kelompok. Maka sekarang yang ketiga pada level organisasi. Pada level organisasi itu, kita akan mengenal ada yang disebut dengan istilah pengembangan organisasi. Sebagai konsekuensi logis dari proses pengembangan organisasi di level individual dan tim atau kelompok, maka nantinya akan berimplikasi terhadap pengembangan organisasi. Yang disebut dengan pengembangan organisasi, kalau kita merujuk pada definisi Brown dan Harvey, maka yang disebut dengan pengembangan organisasi itu adalah sebuah intervensi yang dilakukan secara terencana, bersifat menyeluruh, dikelola dengan menggunakan manajemen begitu, yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan kesehatan organisasi. Artinya baik dan buruknya suatu organisasi, efektif dan tidaknya suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuan sangat tergantung dari bagaimana proses-proses intervensi keorganisasian ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan dikelola dengan baik. Pada prosesnya, pengembangan organisasi ini banyak menggunakan ilmu perilaku. Pengembangan organisasi bersifat sistemik, di mana tujuan utama dari pengembangan organisasi ini untuk melakukan peningkatan terhadap semangat dan perbaikan sikap demi menjadikan organisasi lebih produktif dan sehat. Jadi pengembangan organisasi ini kata kuncinya berkaitan dengan efektivitas gitu ya dan produktivitas organisasi sehingga bisa mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, ada beberapa karakteristik dalam pengembangan organisasi. Pertama, ada yang disebut dengan karakteristik perubahan, di mana hal yang ditekankan pada karakteristik pertama ini berkaitan dengan perubahan yang direncanakan oleh seorang manajer. Jadi perubahan itu harus direncanakan oleh seorang manajer dengan membaca pada kondisi dan kebutuhan suatu organisasi. Kedua, pendekatan kolaboratif. Artinya banyak melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen keorganisasian. Kolaborasi itu menjadi prasyarat dalam konteks pengembangan organisasi hari ini. Kemudian yang ketiga, organisasi itu harus berorientasi kerja dan berorientasi yang keempat pada kemanusiaan. Di mana hal ini penekanannya pada peningkatan peluang dan penggunaan potensi manusia. Artinya bagaimana sebuah organisasi itu mampu memberikan peluang dan kesempatan kepada person to person, individu-individu yang ada di organisasi itu agar mampu berkembang dan menciptakan sesuatu yang sifatnya baru begitu untuk kemajuan organisasi. Yang kelima ada pendekatan sistem. Bagaimana mengilustrasikan atau menggambarkan adanya hubungan antar elemen dan keunggulan-keunggulan yang tercipta dari organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam pengembangan organisasi ada proses penggunaan metode ilmiah. Artinya ada pendekatan ilmiah di samping penambahan pada pengalaman yang bersifat praktis dalam konsep atau pengelolaan keorganisasian. Nah, kenapa menjadi penting melakukan pengembangan organisasi? Ada 3 alasan utama. Pertama, seorang manajer dia harus bisa membaca tren atau tingkat persaingan dalam konteks keorganisasiannya. Ya tentu semakin zaman berubah, semakin banyak juga melahirkan organisasi-organisasi yang mungkin jauh lebih stabil dan lain sebagainya. Makanya pengembangan organisasi ini menjadi penting sebagai ikhtiar begitu dalam kerangka kompetisi atau persaingan keorganisasian yang ada. Yang kedua, pengembangan organisasi menjadi penting. Inilah salah satu cara agar organisasi ini bisa bertahan begitu. Artinya bertahan atau tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung pada inovasi yang dikeluarkan gitu, yang dilahirkan oleh para pengelola organisasinya. Ya, melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan segar ini bagian dari sebuah kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Dan yang ketiga, pengembangan organisasi ini berkaitan dengan aspek human, kemanusiaan atau manusia yang ada di dalamnya. Di mana manusia ini harus terus di-upgrade kapasitasnya, kompetensinya, mentalitasnya, wawasannya, sehingga bisa meningkatkan kinerja gitu ya. Pada saat kinerjanya baik dari setiap individu yang ada di organisasi, maka niscaya akan berpengaruh juga secara positif terhadap organisasi yang ada begitu. Nah,
Lantas untuk apa pengembangan organisasi dilakukan? Ada 6 alasan utama atau tujuan utama dari pengembangan organisasi. Pertama jelas meningkatkan produktivitas. Karena kan intisari dari pengembangan organisasi ingin menjadikan organisasi semakin produktif dan sehat sehingga bisa mencapai tujuan yang efektif. Yang kedua, pengembangan organisasi ini berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca, memetakan, termasuk merespon perubahan lingkungan yang terjadi sehingga organisasi bisa bertahan. Yang ketiga, meningkatkan posisi bersaing, terutama karena produktivitas. Jadi persaingan atau kompetisi yang positif ini harus direspon dengan cara menyiapkan perangkat-perangkat organisasi dari sisi sistemnya, manusianya, gitu ya, budayanya. Gitu ya. Agar apa? Agar dia mampu memiliki posisi di tengah percaturan persaingan yang ada. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dari elemen-elemen pokok yang ada di organisasi, sehingga pada akhirnya yang kelima bisa meningkatkan semangat kerja, dan pada akhirnya juga bisa mengembangkan kecakapan manajerial dan keefektifan dalam penerapan strategi baru dalam konteks keorganisasian. Itulah tujuan pengembangan organisasi. Nah, dalam proses pengembangan organisasi, kita akan mengenal beberapa model utama pengembangan. Pertama ada yang disebut dengan model terintegrasi. Dalam model terintegrasi ada 5 tahapan utama. Artinya pada saat seorang manajer mau melakukan pengembangan organisasinya, kalau menggunakan model terintegrasi dia harus melakukan 5 tahapan utama ini. Tahapan pertama, dia harus bisa mengantisipasi kebutuhan perubahan. Baik perubahan yang sifatnya teknologi, sosial maupun market produk atau produk pasar. Contohnya seperti apa ya? Contohnya hari ini, bagaimana misalkan pada saat kemunculan teknologi baru seperti internet, kan ada alih saluran. Tidak hanya menggunakan cara-cara yang sifatnya konvensional, tapi organisasi juga mulai masuk gitu ya, bermigrasi pada ruang-ruang yang sifatnya virtual. Yaitu tahap pertama, bagaimana mengantisipasi perubahan yang terjadi. Tahapan kedua, ada pengembangan hubungan antara praktisi dan klien. Jadi partisipasi itu juga nantinya berorientasi pada upaya untuk mewujudkan kepuasan terhadap customer atau pelanggan. Nah, artinya harus bisa membangun hubungan emosional antara organisasi dengan customer, dengan klien begitu. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiganya ya tetap segala pengembangan organisasi itu harus dilakukan melalui fase diagnostik, artinya mengumpulkan data yang jelas gitu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan dan mengintervensi kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik berkaitan dengan kebutuhan internal organisasi maupun berkaitan dengan klien-klien yang di luar dari organisasi itu. Nah, tahap keempat ditindaklanjuti dalam bentuk rencana tindak lanjut, strategi dan penentuan taktik bagaimana agar organisasi ini bisa produktif, sehat dan bisa bertahan begitu. Tahapan terakhir kelima ada istilah new self renewal. Artinya self renewal itu terus melakukan pembaruan, gitu ya. Terus melakukan pembaruan SDM, SDA-nya, sumber perangkat organisasi dan lain sebagainya. Termasuk dalam tahapan kelima ini berkaitan dengan bagaimana proses monitoring dan terus berupaya agar menjaga stabilitas organisasi. Nah, yang kedua kita akan mengenal istilah pembaruan organisasi dan adaptasi. Ada 8 kata kunci utama gitu, komponen utama dalam proses adaptasi organisasi. Ada yang disebut dengan peluang berbasis informasi, artinya segala pembaruan itu harus dilakukan pada informasi atau data yang jelas. Ada upaya untuk pengarahan dan pemberdayaan komponen yang terlibat dalam organisasi. Ada istilah friendly fact, artinya sangat bersahabat gitu ya dengan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi objektif organisasi. Kemudian berbagai perspektif, artinya menghimpun berbagai ide, gagasan gitu ya, pengalaman yang ada gitu dan bersifat terbuka dengan berbagai masukan begitu. Kemudian ada tim kerja dan saling mempercayai, ada soliditas di antara personalitas keorganisasian. Kemudian ada istilah stability in motion, ada kestabilan, stabilitas dalam proses menggerakkan roda-roda keorganisasian. Kemudian ada sikap dan perhatian, artinya ada reward, ganjaran gitu ya. Ada penghargaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tetap harus memegang teguh tujuan dan komitmen keorganisasian. Itu yang disebut dengan pembaruan organisasi dan adaptasi. Makanya nanti kita akan melahirkan atau mengenal istilah model organisasi yang adaptif.
Ada 4 model organisasi yang adaptif. Ada satisficing, sluggish thermostat, gitu ya. Ada renewing transformational dan ada reaktif. Nah, teman-teman bisa membedakan berdasarkan 4 kategori ini. Nanti kalau yang pertama, kalau satisficing management, ini lingkungannya stabil. Ya, ini berada pada lingkungan yang stabil. Nah, di sini. Kemudian adaptasinya tinggi. Kalau satisficing. Gitu. Di mana kondisi ini cukup memuaskan. Atau berada pada rata-rata yang sifatnya stabil. Kalau dalam kondisi yang pertama ini, adaptasi dilakukan melalui pengambilan keputusan yang terpusat dan terkoordinasi. Yang dilakukan oleh manajemen puncak. Gitu. Jadi hierarkis sifatnya. Yang kedua ada yang disebut dengan sluggish thermostat. Nah kalau ini adaptasinya dalam keadaan rendah, low. Kemudian kestabilan lingkungan juga dalam keadaan lingkungan stabil. Biasanya kalau dalam kondisi yang kedua ini gitu, kurang sensitif terhadap perubahan. Kemudian lebih dominan mempertimbangkan biaya kalau mau melakukan adaptasi atau pembaruan organisasi itu sendiri. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan dengan resiko rendah, penuh dengan kekhawatiran, jadi hati-hati begitu. Dan di sini cenderung lebih mempertimbangkan tradisi senioritas dibandingkan kinerja dari komponen atau sumber daya manusia yang ada di organisasi. Makanya adaptasinya rendah tapi stabilitasnya tinggi. Yang kedua ini. Yang ketiga, reaktif manajemen. Kalau reaktif manajemen, adaptasinya rendah, lingkungannya stabil. Hyperturbulen. Adaptasi lingkungannya ya dalam kondisi hyperturbulen. Di mana pada kondisi yang ketiga ini, biasanya memiliki lingkungan yang cepat sekali berubah. Jadi perubahan itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat begitu. Hitungannya. Gitu. Kemudian biasanya kalau yang reaktif ini, dia melakukan perubahan pada aspek yang sifatnya jangka panjang dan dalam kondisi yang sifatnya kritis. Misalnya kemarin pada saat COVID-19 kan gitu. Ada adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini kan dilakukan dalam konteks yang sifatnya jangka panjang begitu dan juga kondisinya darurat. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan renewing transformational. Kalau renewing transformational manajemen ini kondisi stabilitasnya dalam keadaan hyperturbulence, kemudian adaptasinya tinggi. Nah, biasanya ini proaktif dalam mengambil peluang, jadi tidak menunggu menunggu perubahan, tapi justru dia yang menciptakan perubahan atau peluang itu untuk lebih berinovasi dan lebih responsif dan mengembangkan gagasan atau partisipasi aktif. Jadi ini model organisasi adaptif. Nanti teman-teman bisa membedakan berdasarkan 4 kategori model organisasi adaptif ini. Nah, selanjutnya ada istilah pendekatan sistem dalam pengembangan organisasi itu. Atau istilahnya sistem sosioteknis. Nah, sistem sosioteknis ini didasarkan kepada 5 hal utama. Pertama, sistem sosioteknis ini karena pendekatannya sistem, bagaimana perubahan itu harus dilakukan dengan mengelola proses yang ada. Yang kedua, tetap mempertimbangkan hierarki organisasi. Dari manajemen puncak, manajemen menengah, sampai manajemen yang sifatnya low atau rendah. Kemudian yang ketiga, menggunakan tim kerja. Keempat, ide pengelolaan bersumber dari pelanggan atau klien. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ada proses memberi reward atas kinerja tim. Ini yang disebut dengan pendekatan sistem. Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa ada hubungan relasional yang sifatnya erat antar berbagai sistem-sistem keorganisasian atau perangkat-perangkat organisasi yang diciptakan begitu. Itu pendekatan. Kemudian yang kelima, ada pendekatan transformatif atau istilah lainnya model change process. Nah, di sini kita akan membedakan menjadi 2 kategori utama. Ada organisasional transformatif dan ada organisasional development. Kalau organisasional transformatif ini tindakan mengubah bentuk organisasi, membentuk penampilan gitu, penampilan organisasi dan perubahan energi, mentransferkan energi dari satu energi kepada energi lain. Organisasional transformatif ini biasanya perubahannya itu dilakukan dengan direncanakan dari dalam sistem yang ada untuk merespon kondisi krisis dan siklus organisasi yang ada.
Artinya agar membuat organisasi tetap bertahan dengan perubahan-perubahan atau dinamika organisasi yang berkembang. Nah, biasanya kalau OT ini perubahannya dalam waktu yang relatif cepat dan relatif singkat. Sementara kalau OD, Organizational Development, ini fokus pada planned change, jadi perubahan yang terencanakan. Jadi sudah ada gitu ya. Pada waktu kapan, pada bagian mana saja akan dilakukan perubahan itu development. Gitu. Nah, perubahannya ini biasanya dalam kerangka yang sifatnya besar dan cenderung relatif lebih lama. Sama perbedaan antara OT dan OD ini sama pada saat kita membedakan istilah revolusi dan evolusi. Kalau OT, revolusi. Kalau OD, evolusi. Bentuknya seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan model change process. Yang terakhir, ada yang disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah kumpulan dari berbagai nilai-nilai, simbol, cerita, kepahlawanan, dan sumber daya organisasi yang nantinya turut mempengaruhi pengembangan organisasi, perubahan organisasi, adaptasi organisasi, partisipasi keorganisasian dalam konteks lingkungan yang tercipta di organisasi itu. Nah, konteks budaya organisasi dapat kita bedakan menjadi beberapa komponen utama. Pertama, ada budaya organisasi inovasi. Karakter dari dimensi ini, misalkan, dia senang melakukan eksperimen. Kemudian mencari peluang. Berani mengambil resiko. Mempertimbangkan aturan, gitu ya. Tapi dalam skala yang sifatnya kecil. Kemudian tingkat kesadarannya kadang-kadang juga rendah kan gitu. Yang kedua, budaya organisasi yang sifatnya stabilitas. Karakternya predictability, mampu memprediksi. Security, memperhatikan tingkat keamanan. Rule oriented, orientasinya pada norma atau aturan yang telah disepakati. Kemudian ada budaya organisasi yang menghormati orang. Dalam hal ini konteksnya SDM. Di mana ada karakter yang sifatnya tolerans, ada karakter yang sifatnya fair gitu ya, berkompetisi secara positif gitu ya, mempertimbangkan kinerja, kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian budaya organisasi yang memperhatikan secara terperinci. Makanya ada analitik, biasanya karakternya itu analytical gitu. Dia selalu senang melakukan proses analisis. Analisis yang mendalam sebelum melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki begitu. Kemudian ada yang budaya organisasi berorientasi tim. Ada kolaborasi biasanya, kemudian mempertimbangkan people atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada budaya organisasi agresif. Kalau agresif ini biasanya tinggi tingkat kompetensinya, kompetisinya begitu. Tapi kemudian tingkat penekanan pada social desirability-nya gitu ya sangat rendah gitu. Penekanan terhadap aspek-aspek kepekaan sosialnya rendah, tapi tingkat kompetisinya sangat tinggi. Jadi itu teman-teman bahasan kita pada hari ini mengenai perilaku organisasi pada level organisasi. Kata kuncinya pada level organisasi ini berkaitan dengan pengembangan organisasi, perubahan organisasi, adaptasi organisasi, pendekatan sistem, dan budaya organisasi. Mudah-mudahan hal itu bisa memberikan pemahaman pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.